اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sudah cukup larut, sekitar jam 10 malam, dan tentu saja agak sulit bagi saya untuk mengajak seseorang untuk mengobrol lewat Zoom meeting ini. Oleh karenanya, saya akan sendirian dalam menemui Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Banyak sekali YouTube yang bertebaran, dan YouTube tersebut memperlihatkan secara jelas wajah dan bagaimana gerakan-gerakan seorang penusuk terhadap ulama besar, ulama yang hafiz Quran, ulama yang demikian setia untuk menemui umat, untuk memberikan pesan-pesan sebagai yang ditugaskan oleh Rasul, bahwa ulama itu adalah merupakan warasatul anbiya, yaitu pelanjut apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diperjuangkan oleh Rasul. Rasul dahulu ketika melaksanakan dakwahnya, ya memang berdarah-darah, bahkan sebuah gigi geraham kena pukulan atau timpukan batu oleh seseorang, walaupun yang melakukannya akhirnya masuk Islam dan tobat. Mudah-mudahan tobatnya diterima Allah. Dan apa yang kita, apalagi dalam waktu bersamaan, hampir bersamaan di Palembang juga terjadi pembacokan terhadap seorang imam masjid, ketua masjid yang sedang mengimami jemaah sholat subuh, dibacok oleh seorang jemaahnya. Dan peristiwa ini sangat mengerikan sekali. Sedikit atau banyaknya, dengan mempertunjukkan darah yang mengalir, baik yang terjadi di Lampung, sedikit banyaknya tentu saja sangat mempengaruhi imam-imam kita. Sebagaimana kita tahu, tidak semua imam kita, tidak semua dai kita, tidak semua ulama kita memiliki fisik yang demikian prima seperti fisik yang dimiliki oleh Syekh Ali Jaber, yang juga akan dibunuh oleh seseorang, gagalkan oleh gerakan tangannya yang refleks. Namun demikian, tentu saja karena tidak semua imam memiliki kemampuan seperti, maka kita harus bijak terlebih dahulu. Terutama kita yang muda-muda. Dimohon kepada kita yang muda-muda untuk sholat di masjid, sholat di langgar, sholat di surau. Lindungi imam-imam kita, lindungi para ulama-ulama kita. Jangan sampai ada yang mengganggu. Saya agak gembira melihat kawan-kawan yang muda-muda di Masjid
Perumahan Korpri, Sukarame, Bandar Lampung. Beberapa hari ini, nampaknya setelah ada berita yang demikian viral, dijelaskan gambar itu secara jelas, terbuka, dan dilihat secara mengerikan. Sebuah pembunuhan yang brutal yang dilaksanakan di Lampung maupun di Palembang. Tentu saja banyak di antaranya ciut yang berpikir dua kali untuk melaksanakan dakwah, berpikir dua kali untuk mengimami sebuah sholat. Saya ingin katakan, saudara-saudara sekalian, di masjid kami yang mungil itu, sekarang ini, setiap dilaksanakannya sholat, saya melihat di saf pertama, nampak berdiri sedikit agak rapat. Barangkali kalau ditinjau dari aturan protokol kesehatan, barangkali itu kurang pas, tetapi para pemuda yang berdiri di saf pertama itu seolah-olah seperti membentengi imam sholat agar tidak ada pihak yang bisa mendekati pelaksanaan sholat itu untuk memiliki niat yang jelek, karena barisan atau saf pertama setidaknya yang berada paling dekat dengan imam sudah dijaga, sudah ditempati oleh orang-orang yang nampaknya dia sangat bersiap-siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Mungkin tidak mungkin terjadi. Mungkin kita akan mengatakan tidak mungkin terjadi karena baru saja terjadi sesuatu, tidak mungkin akan terulang lagi hanya dalam jangka waktu dekat. Itu kalau ditinjau kemungkinan orang itu akan datang lagi. Tetapi, apakah tidak mungkin seorang imam akan was-was mengimami sholat? Seorang dai was-was untuk memberikan dakwah di masjid atau dimanapun. Tentu saja sebagai jamaah kita harus menunjukkan kepada imam, kita harus menunjukkan kepada dai agar dia tenang, agar kita telah bersiap-siap untuk melindungi ulama, untuk melindungi imam dalam memimpin sholatnya. Kita berikan hitungan jempol kepada pihak-pihak yang sengaja membuat baju seragam untuk melindungi seorang ulama, membuat baju seragam untuk melindungi seorang imam, dan melihat baju seragamnya itu, maka imam akan merasa tenang bahwa dia dilindungi oleh orang-orang yang baik. Baju seragam memiliki pengaruh. Baju seragam memiliki rasa aman. Bagi imam, ada rasa aman bagi dai untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, ada baiknya harus dipikirkan bahwa ketika melaksanakan sholat, ketika melaksanakan dakwah, penuhi baris di depan.
sebagai orang-orang yang berbaju seragam, yang siap untuk mengamankan dai, siap dan siap untuk mengamankan imam-imam yang akan memimpin sholat. Apalagi sholat subuh, kita laksanakan di subuh buta. Sebaiknya memang di belakang imam adalah orang-orang yang dikenal. Apakah memang dikenal dengan wajahnya? Apakah dikenal dengan pakaiannya? Itu harus menjadi pemikiran bagi kita bersama. Yang paling penting, yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya agar tidak seorang imam pun, agar tidak seorang ulama pun, agar tidak ada seorang dai pun yang merasa dirinya tidak aman dalam melaksanakan tugas itu. Dan untuk menyampaikan bahwa dia dalam keadaan aman itu adalah sebagai jemaah. Itu kira-kira yang ingin kami sampaikan di dalam beranda Al-Jihad kali ini. Selamat malam, selamat istirahat. Dan jangan lupa sholat di sepertiga malam. Bangun di sepertiga malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa